Shalom adik-adik, selamat pagi adik-adik semuanya. Wah, kakak lihat nih udah ada yang cantik-cantik, udah ganteng-ganteng, sudah siap tentunya untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Mari adik-adik yuk kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita mau bersatu doa dalam doa dulu ya adik-adik ya. Semua lipat tangan, tutup mata dulu ya. Yuk adik-adik kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami bersuka cita karena kami ingin mengikuti ibadah Abi Ciujung pada pagi hari ini. Tuhan berkati ibadah kami sehingga kami boleh bersuka cita memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah siap sekarang untuk memuji nama Tuhan? Pastinya adik-adik sudah siap ya. Yuk mari sekarang kakak ajak untuk kita menaikkan pujian nih. Dimana Tuhan itulah kekuatan kita. Dia benteng kehidupan kita. Ya adik-adik. Nah, kita naikkan pujian ini ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dengan semangat ya adik-adik ya. Sebab Tuhanlah sumber kekuatan kita dan biarlah hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita naikkan pujian ini lebih semangat lagi adik-adik ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri sorak-sorai adik-adik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya adik-adik, benar sekali bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ya adik-adik, oleh karena itu adik-adik kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Dialah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Ya, kita ada bukan karena kuat dan gagah kita adik-adik, tapi itu semua karena Tuhan ada dalam hidup kita. Yuk adik-adik, kita mau naikkan pujian ini. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, bukan
gagah, tapi rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohmu kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, hei hei, bukan gagah, hei hei, tapi rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei hei, tapi rohmu kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohmu kata Tuhan. Oleh rohmu kata Tuhan. Sekali lagi, oleh rohmu kata Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan adik-adik. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya nih, saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita siapkan telinga kita. Namun sebelumnya kita mau naikkan pujian ini dulu ya. Ajak kau Tuhan penuh kuasa. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajak kau Tuhan, ajak kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam hidupku seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari adik-adik, saat ini kita bersatu di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya, saat ini kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ajar kami duduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pakailah guru kami yang bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Pada pagi hari ini kakak mau menceritakan tentang kematian Simpson. Wah, pasti adik-adik bertanya-tanya ya, Kak, Simpson itu kan orang hebat, Simpson itu orang yang kuat, Simpson itu adalah orang yang gagah perkasa. Kenapa bisa mati, Kak? Nah, ini yang kakak mau ceritakan pada pagi hari ini.
Adik-adik mau menyimaknya? Sebelum kakak ceritakan, adik-adik, kakak mau kasih tahu dulu nih tentang latar belakangnya si Simpson ini. Nah, adik-adik duduk yang manis ya. Simpson ini adalah seorang keturunan suku Dan. Suku-suku dulu banyak ya adik-adik ya. Kayak sekarang itu suku Chinese, suku Jawa, suku Sunda, dan banyak-banyak suku-suku yang lainnya. Nah, saat itu ibunya Simpson atau orang tuanya Simpson itu adalah orang tuanya mandul adik-adik. Mereka tidak bisa memiliki anak dan sampai malaikat Tuhan datang kepada mereka. Lalu malaikat Tuhan itu berkata bahwa mereka akan memiliki anak yang hebat, yang gagah perkasa, yang kuat. Wah, mungkin kalau kakak artikan tidak ada bisa orang manusia biasa yang bisa mengalahkan dia. Nah, tetapi adik-adik, malaikat Tuhan ini berpesan kepada orang tuanya ini bahwa jangan potong rambutnya. Karena disitulah letak kekuatannya si anak ini, yaitu si Simpson ini. Nah adik-adik, singkat cerita, Simpson itu bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Dan dia melakukan persis apa yang seperti orang tuanya katakan kepada dia. Nah, Simpson ini adik-adik, orang yang taat. Bukan hanya taat kepada orang tuanya, tetapi yang kakak lihat di sini adalah nilai Simpson adalah dia taat juga kepada Allahnya. Karena Allahnya telah memberikan pesan kepada orang tuanya dan orang tuanya sampaikan kepada Simpson dan Simpson mentaatinya. Nah, adik-adik, letak kekuatan Simpson itu adalah di mana? Di rambutnya. Makanya Simpson itu tidak potong rambutnya adik-adik, dibiarkan panjang saja. Nah, satu ketika adik-adik, ketika Simpson itu berjalan ke suatu tempat, ya, dia bertemu dengan seekor singa. Wah, adik-adik, kalau ada ketemu seekor singa bagaimana adik-adik? Apakah adik langsung ngomong, ih singa itu lucu ya? Enggak, singa itu wah besar, bahkan lebih besar dari manusia adik-adik. Dan kalau dia sudah mengaum, waduh, itu semua bergetar adik-adik, takut. Kakak juga takut adik-adik kalau ketemu singa. Tetapi berbeda dengan Simpson adik-adik. Simpson ketika ketemu dengan singa, dia bilang gini, aduh Tuhan, wah masa aku nggak bisa mengalahkan singa sih? Ya Tuhan tolong Simpson dengan memberikan kekuatan untuk melawan singa. Dan singa itu adik-adik tahu, dicabik-cabik seperti kambing. Wah pokoknya itu singa itu nggak dianggap seperti binatang buas deh. Singa dikalahkan, rahangnya, wah pokoknya semuanya sampai singa itu mati adik-adik. Bayangkan, kalau bukan seorang Simpson atau seorang manusia biasa, belum tentu bisa mengalahkan seekor singa yang luar biasa. Singa adalah binatang yang sangat buas, dan makanya dijuluki oleh orang-orang yaitu apa? Raja rimba, raja hutan. Nah, adik-adik, Tuhan menolong Simpson mengalahkan singa. Ya, sampai saat itu dia tidak memotong rambutnya adik-adik. Dia tetap taat kepada Tuhan sampai, nah ini dia adik-adik, dia bertemu dengan seorang yang bernama siapa? Ling Ling. Bukan, namanya adalah Delila. Nah disitulah adik-adik, ketika dia bertemu dengan Delila, akhirnya dia dirayu oleh istrinya ini, karena istrinya ini berbeda bangsa ya adik-adik ya, dia dari suku Filistin. Nah ketika singkat cerita akhirnya dia dirayu oleh istrinya dan dipotong rambutnya, padahal itu adalah pesan malaikat Tuhan kepada orang tuanya supaya jangan dipotong rambutnya sedikit pun. Akhirnya adik-adik, ketika dia sudah tidak taat sama Tuhan, rambutnya dipotong, dia ditangkap adik-adik. Sebelumnya nggak bisa ditangkap adik-adik. Kenapa? Karena ketika dia ditangkap, selalu dia dengan mudah meloloskan dirinya adik-adik. Karena dia kuat. 10 orang nggak bisa lawan dia. Jangankan 10 orang adik-adik, beratus-ratus orang dia kalahkan dengan sekali pukul. Wah, luar biasa ya adik-adik ya Simpson ini ya. Nah, oke. Seperti janji kakak tadi,
kakak mau ceritakan nih tentang kematian Simson. Nah, inilah adik-adik, ketika Simson itu ditangkap, tahu nggak adik-adik? Simson itu dimasukkan ke dalam penjara, lalu bukan hanya ditangkap adik-adik, tetapi matanya, tahu adik matanya apa? Matanya dicungkil, matanya dibutakan dua-duanya. Bukan satu loh adik-adik, matanya dua-duanya dibutain. Dia tidak bisa melihat. Bayangin adik-adik, seorang Simson yang hebat, badannya besar, gagah perkasa, tidak bisa melihat. Kalau adik-adik bayangkan, kita punya mata, pasti wah bisa melihat, itu indah ya. Bisa ke sini, bisa ke sana, ya kan, bisa bermain. Tapi Simson matanya tidak ada karena sudah dicungkil adik-adik, dibutakan. Nah, adik-adik, dia diperlakukan seperti orang cacat. Tapi memang dia sudah cacat adik-adik karena sudah dicungkil matanya. Nah, satu ketika adik-adik, ketika raja-raja orang Filistin berkumpul di suatu tempat, mungkin seperti di gedung pertemuan yang sangat besar. Di situ ada beberapa ribu para raja, pembesar, dan juga orang-orang Filistin yang lain, musuh daripada Simson. Mereka berkumpul untuk apa adik-adik? Untuk melihat si Simson yang telah tertangkap. Seperti apa sih rupanya? Seperti apa sih bentuknya? Ya kan? Katanya yang mereka dengar bahwa Simson itu adalah seorang yang gagah perkasa. Nah, adik-adik, Simson akhirnya dipanggil oleh raja-raja itu, disuruh keluar. Nah, adik-adik bayangkan, ketika Simson keluar dalam keadaan mata yang buta, dia tidak bisa melihat, ya. Tangannya lalu juga diborgol, ya kan? Dia berjalan. Adik tahu? Mereka tertawa melihat si Simson yang jatuh, mungkin tersandung. Wah, dijadikan bahan olok-olok, dijadikan bahan ejekan adik-adik. Apalagi adik-adik ya, ketika si Simson ini berjalan, kan di sana kan banyak tiang adik-adik ya, tiang penyangga ya kan. Mereka melihat bahwa ini musuh-musuhnya Simson ini, para raja-raja ini, mereka melihat Simson ketika jalan, kejedot ya kan. Nah, bagi mereka adik-adik, itu satu hal yang lucu ya kan. Kenapa? Karena mereka membayangkan bahwa seorang Simson yang gagah perkasa itu seperti seorang seorang pelawak jadinya. Karena mereka tertawa girang karena Simson itu seperti orang perkasa, orang yang tidak punya kekuatan ya, tapi diperlakukan seperti seorang sampah adik-adik. Nah, disitulah adik-adik Simson merasa bahwa mereka bukan hanya mengolok-olok dirinya, tapi mereka telah mengejek Tuhan, mengejek Allahnya Simson. Satu ketika Simson berkata kepada orang-orang yang pengawal-pengawal yang menuntun dia, ya, dia bilang begini, tolong bawa saya untuk dipapah dong, saya ke tiang katanya. Nah, akhirnya pengawalnya bawa dia ke tiang. Nah, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, berikan aku kekuatan sekali ini Tuhan, supaya aku musnahkan orang-orang ini, musuh-musuhku Tuhan. Mereka mengejek Engkau, mereka mengolok-olok Engkau Tuhan. Tahu adik-adik bahwa di dalam ketidaktaatannya si Simson, Tuhan tetap menolong, memberikan kekuatan kembali kepada Simson. Apa buktinya adik-adik? Buktinya ketika Simson dia memegang sisi-sisi dari tiang pilar yang besar, dia membungkuk, lalu dia dengan sekali hentakan adik-adik, itu tiang rubuh adik-adik. Gedung yang begitu mewah, ada tiang-tiang ya kan, yang menopang pilar-pilar, karena raja-rajanya ada di atas, ada di bawah juga adik-adik, bertingkat ya mungkin ya.
rubuh semuanya adik, menimpa mereka, dan mereka semuanya ribuan orang mati. Dan Alkitab mencatat adik-adik bahwa kematian Simson ini membunuh orang lebih banyak daripada ketika dia hidup. Wow, luar biasa adik-adik. Simson cepat sadar adik-adik. Dia sadar bahwa dia salah, dan akhirnya dia minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan berikan dia kekuatannya kembali. Oh, luar biasa adik-adik. Kita bersyukur ya adik-adik ya, kalau kita punya Tuhan yang selalu menolong kita. Nah adik-adik, kalau tadi kakak lihat adik-adik, Simson ditertawakan, diejek, diolok-olok oleh musuh-musuhnya. Itu satu hal yang tidak baik adik-adik. Kenapa? Karena dia mengejek Simson yang dalam keadaan cacat tubuh. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Kalau kita melihat orang buta yang kesandung di tengah jalan, apakah kita tertawa? Mereka yang kakinya pendek sebelah, yang mereka cacat, yang jalannya agak miring-miring begini, apakah kita ikut tertawa? Apakah kita ikut mengejek mereka? Ih, jalannya miring-miring. Atau ada nggak adik-adik mungkin pernah melihat orang yang cacat di leher, yang kalau jalan suka begini-begini? Nah, apakah kita suka, kita senang? Tidak boleh adik-adik. Tuhan tidak suka ketika kita mengolok-olok orang yang cacat. Tapi kita harus berempati. Kita harus apa adik-adik? Harus merasa atau harus baik kepada orang cacat sekalipun. Nah adik-adik, sekali lagi kakak mau katakan pada adik-adik bahwa kita bersyukur punya Tuhan yang selalu menolong kita. Asalkan seperti Simson yang cepat sadar ya kan akan kesalahannya, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan menolong kita. Puji Tuhan adik-adik. Hah? Wah, ada suara adik-adik. Siapa ya? Ada yang happy. Loh, ini siapa? Oh, kamu Melan. Wah, adik-adik, ternyata tadi yang nyanyi yang lagi senang itu adalah teman kita, namanya namanya Melan adik-adik. Ayo coba yuk, kakak penasaran, kakak mau tanya sama si Melan ini kenapa sih dia itu sedang senang sekarang? Melan, kamu kenapa sih? Kayaknya kamu senang banget hari ini. Adik-adik mau tahu nggak? Kalau kakak sih mau. Coba ceritain kenapa. Iya, mau tahu lah. Kenapa kamu senang? Coba cerita. Cerita dong. Masa nggak cerita sih? Tadi kan lagi nyanyi tuh. Oh, kamu punya Tuhan yang menolong. Menolongnya kenapa? Coba ceritain dong. Hah? Kamu kena tangan Om? Kenapa sakit? Om Melan dateng, tapi Om Melan jadi sakit. Emang Omnya siapa sih? Maksudnya kamu itu sakitnya bukan didatangin sama Om, tapi kamu kena COVID Omikron. Oh, tapi kamu sekarang udah sembuh, kayaknya udah girang amat nih.
Waktu Melan sakit itu, ya Melan berdoa sama Tuhan kan? Iya. Tuhan tolong kan? Betul. Nah, Tuhan baik nggak? Sangat baik. Nah, kasih tepuk tangan teman-teman adik-adik semuanya. Nah, Tuhan yang menolong Melan ini, pasti Tuhan juga menolong adik-adik semua yang sakit. Ya betul nggak Melan? Amin. Apalagi kalau misalnya kita lagi sekolah atau lagi mau buat PR susah, Melan pernah nggak ditolong buat PR sama Tuhan? Pernah dikerjain sama Tuhan. Oh, Tuhan yang ngerjain PR-nya gitu? Dikasih otak yang pintar. Oh iya pasti itu. Tapi Melan juga tetap harus apa? Belajar. Ya adik-adik tetap mesti belajar supaya Tuhan tolong ya. Ya. Seperti Tuhan tolong Melan, Tuhan juga pasti tolong adik-adik. Amin. Iya, nah tadi Melan sudah dengar cerita Simpson kan? Nah, cerita Simpson itu sama seperti ceritanya Melan hari ini. Nah, adik-adik semuanya, kakak percaya setelah cerita ini adik-adik pasti akan selalu berharap sama Tuhan kalau Tuhan akan menolong, memberikan jawaban, jalan keluar, kekuatan, kesembuhan, pertolongan. Bersyukur nggak? Nah, ya. Senang loh jadi anak Tuhan Yesus. Aduh, jangankan kamu, kakak juga sering jadi anak Tuhan. Kalau gitu sama ya, tos dulu ah. Tos. Iya, mantap. Adik-adik, ya. Tuhan Yesus baik. Betul. Betul. Adik-adik juga coba sayang sama Tuhan Yesus juga ya. Tuhan baik ya. Oke, yuk adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah Abi pada pagi hari ini, yuk kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri, kita akan berdoa sama-sama dengan Melan ya. Yang mimpin doa aja. Ide bagus. Kalau gitu, Melan mimpin doa, Ya. nanti kakak dan adik-adik akan ikutin. Ya. Oke. Teman-teman di rumah kita berdoa ya. Contoh yang bagus adik-adik, Melan bisa berdoa dan berani berdoa. Yuk kita berdoa. Melan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih Tuhan sudah menolong Simpson. Tuhan Tuhan juga juga menolong menolong teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hebat. Amin. Dia Melan. Kamu itu hebat Melan. Kamu pintar berdoa, kamu pintar bersyukur, kamu sayang sama Tuhan. Tapi ada tapinya nih. Bukan hanya Melan, adik-adik di rumah juga begitu. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Yuk kita sapa adik yuk. Sampai jumpa lagi ya. Nah, oke, dadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai ketemu ya minggu depan ya. Bye. Oke, tetap rajin, semangat semuanya. Halo, shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kakak nih di ayat hafalan kita minggu ini. Kalau tadi adik-adik sudah memuji Tuhan dan juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, tiba saatnya adik-adik sekarang kita mau belajar sama-sama di ayat hafalan. Masih semangat dong tentunya. Nah, karena kita mau belajar ayat hafalan nih, adik-adik kakak minta buka Alkitabnya lagi dan kakak undang bangkit berdiri. Masih semangat dong? Ayo kakak undang bangkit berdiri. Nah, sekarang ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 28 ayat 7
A. Bunyinya, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Itu ayat hafalannya adik-adik. Gampang kan? Nah, satu kali lagi ya kita ulangin. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 28 ayat 7a. Bunyinya, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Itu ayat hafalannya adik-adik. Nah, untuk adik-adik kelas kecil, adik-adik cukup menghafal sampai di Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Nah, itu untuk adik-adik kelas kecil ya. Untuk adik-adik kelas besar, semuanya dihafal dari yang tadi yang ayat A awal sampai akhir. Oke, itu aja ayat hafalannya. Sampai ketemu di ayat hafalan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, bagaimana? Tadi adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Nah, tadi kita juga sudah belajar ayat hafalan. Jangan lupa adik-adik ya, dihafalkan ayat hafalannya dan dikirim melalui grup WA paling lambat hari Kamis minggu ini. Kakak tunggu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi minggu depan kita ada ibadah lagi. Adik-adik jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah setiap hari Minggu jam 11 pagi ya, menjelang siang. Nah adik-adik, yuk kita semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau bersatu di dalam doa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami minggu depan dapat beribadah kembali bersama-sama meskipun masih secara online. Kami yakin Tuhan juga hadir dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami semua, berikan kami kesehatan sehingga kami bisa mengikuti ibadah Abi Ciuju. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa ya di ibadah kita minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dadah. Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Amin. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amin. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amin. Shalom teman-teman, kali ini aku akan menghafalkan ayat hafalan 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amin. Aku Christian dan aku akan menghafalkan ayat hafalan 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amin. Terima kasih teman-teman. Dah. Teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amin. Terima kasih. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Amin. Jangan kesini, ngapain ke ibu? 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 14. ayat 14. Hiduplah Sebagai anak-anak yang taat. anak-anak yang taat. Amin. Amin. 1 Petrus 1 ayat
14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amin. 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 14a. ayat 14 Hiduplah sebagai anak-anak anak-anak yang taat. taat. Amin. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang Taat. Amin. Petrus 1 1 Petrus 1 ayat ayat 14a. Hiduplah hiduplah sebagai sebagai anak-anak anak-anak yang taat. yang taat. Amin. Sekarang saya mau menghafalkan ayat hafalan. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Terima kasih. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amin.